Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arhan Sutrisno. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dasar-dasar jurnalistik dengan yang judulnya Teguran Tertulis untuk program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Dan langsung saja saya akan langsung menjelaskan sebuah kasus pelanggaran pada jurnalistik dengan judul Teguran Tertulis untuk program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 10 Mei tahun 2023 dengan nomor surat 14 KKKPI 31205/2023 pada stasiun TV One dengan program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi. Dengan deskripsi pelanggaran atau pertimbangan keputusan, yaitu dimulai dari yang pertama adalah bahwa program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi pada tanggal 29 April 2023 pukul 7.12 WIB di stasiun TV One telah ditemukan muatan strategi promosi produsen rokok Sukun MC Wartono yang muncul dalam bentuk informasi sponsor berupa penyematan logo di kemeja reporter, mobil, dan bumper out. Insert logo tersebut tidak memiliki hubungan konteks dengan isi tayang dan tidak pula sebagai iklan dengan muatan pada sosial hari besar. Maka hal ini dikategorikan sebagai iklan rokok. Muatan serupa juga ditemukan pada tanggal 30 April 2023 pukul 7.12. Dan yang kedua adalah berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1 PPKEPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Dan yang ketiga adalah berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1 PKPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 43, lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan pedoman pada etika pariwara Indonesia. Dan yang keempat adalah berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2 PKPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 15 ayat 1, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak ataupun remaja. Dan yang kelima, berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2 PPKPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 59 ayat 2, program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok. Selanjutnya, saya memutuskan yaitu dengan menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi di stasiun TV One. Yang pertama adalah memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis pada program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan yang kedua adalah keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan dari pelanggaran tersebut, saya akan berpendapat sebagai mahasiswa mengenai etika jurnalistik yang berhubungan mata kuliah yang saya pelajari. Dari kasus tersebut, sisi pelanggarannya yaitu pelanggaran tersebut berkaitan dengan etika jurnalistik dan integritas penyiaran. Logo produsen rokok pada kemeja reporter, mobil, superimpose, dan bumper out dapat dianggap sebagai bentuk promosi yang tidak etis, mengingat konten tersebut seharusnya bersifat independen dan tidak berpengaruh oleh kepentingan pihak ketiga. Ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap keobjektifan dan keadilan media. Selanjutnya, apakah ada solusi dari masalah tersebut? Solusinya yaitu dengan melibatkan langkah-langkah yang saya akan jelaskan. Dan yang pertama adalah untuk mengungkapkan ke publik, informasikan masyarakat secara transparan mengenai temuan ini melalui media ataupun platform yang dapat diakses oleh publik. Dan yang kedua adalah melibatkan otoritas penyiaran dan laporan temuan ini kepada otoritas penyiaran setempat agar dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah penghentian promosi yang tidak etis. Minta stasiun TV untuk segera menghentikan promosi yang melanggar etika jurnalistik dan menekankan pentingnya independensi dalam liputan berita. Dan yang keempat adalah perbaikan kode etik. Dorong perbaikan dan penguatan kode etik di stasiun penyiaran untuk mencegah
kejadiannya serupa di masa yang ke depan. Dan yang kelima adalah memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran yang jelas. Otoritas penyiaran dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memulihkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan jurnalisme yang independen dan etis. Terakhir, bagaimana agar siaran jurnalistik Indonesia bisa menjadi contoh siaran yang sehat bagi masyarakat Indonesia? Untuk menjadikan siaran jurnalistik Indonesia sebagai contoh yang sehat bagi masyarakat, saya akan mengambil beberapa langkah yang bisa saya sebutkan. Adalah yang pertama adalah ketidakberpihakan. Pastikan bahwa liputan berita tidak dipengaruhi oleh kepentingan publik, ekonomi, ataupun pihak ketiga. Jurnalis harus bertindak independen dan tidak memihak. Yang kedua adalah keberagaman pendapat. Berikan ruang untuk berbagai pandangan dan pendapat dalam liputan, mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah fakta dan akurasi. Utamakan fakta dan akurasi dalam setiap liputan. Jangan menyebarkan informasi palsu ataupun menghasilkan konten yang dapat menyesatkan. Dan yang keempat adalah transparansi. Jadikan transparansi pada prinsip utama. Informasikan kepada publik tentang sumber berita, konflik kepentingan yang mungkin ada, dan metode penyelidikan yang digunakan. Dan yang kelima adalah pelatihan dan pendidikan. Teruskan tingkatkan kualitas jurnalis melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang etika jurnalistik. Dan yang keenam adalah kode etik yang kuat. Pastikan adanya kode etik yang kuat yang diikuti oleh semua jurnalis dan stasiun penyiaran. Berlakukan sanksi jika kode etik dilanggar. Dan yang ketujuh adalah berpartisipasi dengan masyarakat. Libatkan masyarakat dalam proses jurnalistik, baik melalui umpan balik ataupun feedback, forum diskusi, ataupun partisipasi langsung dalam liputan. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi positif. Dukung inovasi dalam penyiaran, terutama mempromosikan pemahaman yang lebih baik, pendekatan yang berimbang, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, siaran jurnalistik Indonesia dapat menjadi contoh memajukan demokrasi, membentuk opini publik yang beragam, dan membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat. Dan dari masalah tersebut, dari pendapat saya mengenai etika jurnalistik sangat berpengaruh dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu saya menjelaskan langkah-langkah untuk membenarkan dari masalah tersebut. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.